الحمد لله رب العالمين. Bagi orang beriman itu tidak ada yang namanya keburukan. Semuanya baik. Ajabal amri lil mu'min. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu kebaikan bagi dia. Dan apabila mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan kebaikan bagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat masyarakat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Sidu Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke hadis, masih di bab salat kita, masih di bab salat. Terakhir kita kemarin di hadis ke-32 para sekalian. Hari ini kita memasuki hadis yang ke-33 wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau Sayyidah Aisyah ini bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an-ta'un tentang wabah ta'un. Ta'un itu bukan nama penyakit tetapi nama kondisi. Tentang ta'un. Anit ta'uni fa akhbaraha annahu kana adaba yab'atsuhu Allah ta'ala ala man yasha. Bahwasanya Sayyidah Aisyah bertanya tentang ta'un kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Sayyidah Aisyah annahu kana adaba yab'atsullah, bahwasanya sesungguhnya ta'un itu ditimpakan oleh Allah Ta'ala sebagai musibah atau sebagai azab alamai yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Annahu kana adaba yab'atsuhu ta'ala alamai yasha, bahwa sesungguhnya tahun itu dahulu merupakan azab yang ditimpakan atau siksa atau musibah atau azab. Musibah itu macam-macam derajatnya, ada musibah, ada cobaan, ada. Di sini ditekankan oleh Nabi azab sebagai azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala alam yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi di sini Sayyidah Aisyah tidak menanyakan definisi ta'un. Sayyidah Aisyah sudah paham bahwa ta'un itu adalah suatu wabah penyakit ganas. Kalau kata orang Jawa dulu itu pagebluk itu, sakit pagi sore bisa meninggal, sakit sore malam bisa meninggal. Itu karena penyakit menular yang dahsyat.
Nah, apakah kemarin corona itu termasuk apa tidak? Saya rasa tidak masuk kriteria ini karena corona itu gejala dengan kematiannya masih sangat panjang gitu. Bahkan banyak yang tidak mati juga. Yang mati itu karena sakit apapun, kalau mati waktu itu jadi anggap COVID. Kecelakaan lalu lintas mati COVID, Pak. Orang sudah punya sakit sebelumnya bertahun-tahun, kemudian sakit terus diperlakukan sedemikian rupa, karantina di kerangkeng, tidak boleh disentuh, akhirnya drop, mati banget. Sehingga kejadian di satu hari itu innalillah itu siaran sampai 5 kali, seolah-olah seperti takluk. Nah, takluk ini memang ada, misalkan penyakit malaria yang ganas, penyakit kolera yang menular yang ganas, misalnya seperti itu. Orang dekat mati, wabah. Jadi Sayyidah Aisyah sudah paham wabah penyakit ganas yang mematikan dengan cepat, menular dan mematikan dengan cepat. Nah, itu yang ditanya hakikatnya oleh Sayyidah Aisyah. Oh, itu gimana sih Jeng Nabi? Gitu kan? Nah, Jeng Nabi mengabarkan bahwasanya tahun itu dulu wahai Aisyah, yang hakikatnya Nabi jauh kepada kita semua bahwasanya tahun itu dulunya itu sebagai adab dari Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang dikehendaki, sebagai adab. Ini ya, jadi yang ditanya bukan definisinya. Wa ja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Kemudian lantas sekarang gitu dijadikan oleh Allah tahun itu sebagai rahmat, sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, ada pergeseran status. Kalau dulu terhadap orang-orang yang belum mukmin, yang belum beriman, tahun itu adalah kesengajaan Allah menimpakan adab bagi orang-orang yang dikehendaki. Adab. Tapi ketika orang-orang sudah menjadi Islam datang, Nabi sudah diutus, orang-orang sudah pada beriman, ketika ada tahun atau wabah penyakit menular itu, ini statusnya oleh Allah diganti, bukan lagi adab bagi orang-orang beriman, tetapi merupakan rahmat. Kalau bagi orang yang tidak beriman, yang bagi orang kafir tetap adab. Jadi dikhususkan faja'alahullahu ta'ala, kemudian Allah menjanjikan tahun yang tadinya adab itu khusus bagi orang-orang mukmin adalah sebagai rahmat. Ini Bapak Ibu sekalian, sudah awal-awal kita ngaji, sudah kita sampaikan bahwasanya bagi orang beriman, bagi orang yang beriman, bersabar dan berikhtisab, bersabar dan orang yang senantiasa mengharap pahala dari Allah, bagi orang beriman itu tidak ada yang namanya keburukan, semuanya baik. Di hadis yang lalu atau belumnya itu dikatakan ajabalil mu'min, ajabal amri lil mu'min, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu kebaikan bagi dia, dan apabila mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan kebaikan bagi dia. Apapun yang nyata-nyata itu Allah mematikan, karena mukmin itu dibekali prinsip seperti itu oleh Allah, jaminan seperti itu oleh Allah, maka seberapapun dahsyatnya apapun wabah, seberapapun mematikannya wabah itu oleh Allah, karena rahmat sudah disiapkan cara pandangnya, ganjaran-ganjarannya, maka justru tahun itu sebagai rahmat. Nanti akan kita ketahui kok sedemikiannya ada apa, nanti akan ketemu. Falaisa min abdi, maka tidaklah bagi seorang hamba itu yang ta'um, dia tetap tinggal di satu daerah, tetap tinggal atas kejadian tahun itu, fayamkusu fi baladihi, untuk tetap tinggal, untuk tetap berdiam, bermukim
di di daerah yang kena taun itu, misalkan curah jeruk, alhamdulillah ya, misalkan di satu wilayah A, itu seorang mukmin yang berada di wilayah A yang kena taun itu, dia berdiam diri di situ, nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Artinya ini perintah dari Allah, kalau ada taun, kalau ada wabah, kamu jangan pergi dari daerahmu. Itu maknanya sebenarnya. Tapi bahasanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah falaisa min abdi yaqa'u fit ta'uni fayamkusu fi baladihi. Tidaklah seorang hamba tetap tinggal di daerah kena taun itu, gitu ya, di daerahnya, di negerinya, di kampungnya, sabiron, dengan bersikap sabar, nggak usah pergi-pergi, nggak usah keluar-keluar, work at home gitu ya bahasa ini. Jadi kalau kerja pun kerja dari rumah, ya, semacam karantina itu, nggak usah pergi-pergi, nggak usah ke kampung lain, nggak usah mengadakan mobilitas, gitu. Dilandasi dengan sabiron, dengan kesabaran, muhtasiban, dengan ikhtisab, bersabar, berdiam diri, nggak usah kemana-mana, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kondisi itu, ya'lamu annahu, dengan didasari satu pemahaman atau dengan keyakinan annahu la yusibuhu, bahwa sesungguhnya tidak akan tertimpa, tidak akan menimpa apapun itu, atau musibah atau penyakit itu, illa ma kataballahu lahu, kecuali dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah sudah menulis bahwa seseorang akan terkena atau terjangkit penyakit itu. Gampangannya gini Pak, orang yang daerahnya ada wabah, kemudian dia mau bersabar, berdiam diri, tidak usah kemana-mana dari situ, kemudian sambil mengharap, dari kesabarannya itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin dia tidak akan, atau yakin bahwa penyakit itu hanya akan menimpa kepada orang yang telah ditulis oleh Allah, sehingga tidak khawatir berlebihan, tidak sampai pokoknya tidak sampai keterlaluan lah. Tawakal bahwa yang kena dan yang tidak kena itu sudah Allah tulis. Protokol kesehatan kita penuhi sekadarnya, tidak terlalu berlebihan, apalagi sampai bermaksiat kepada Allah, apalagi sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, jadi menyikapi taun itu tetap berdiam diri, tidak kemana-mana, tetapi dengan keyakinan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap tidak terlalu tidak over panik, tidak usah panik banget, kena tidak kena itu Allah sudah menulis. Nah, orang-orang yang berpendirian seperti itu tidak usah keluar, bersabar di tempat, kemudian memohon pahala dari situ dengan penuh keyakinan bahwa kena tidak kena itu sudah ditulis oleh Allah. Illa kana lahu mislu ajris syahid. Tidaklah orang yang bersikap demikian itu kecuali baginya mendapat pahala. Kalau dia pun mati kena, mendapat pahala semisal pahala mati syahid.